binasa. Dan jelaskan saudara-saudara ya, darah dan daging tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah atau di sorga. Jadi sekali lagi saya tegaskan, kalau ada di antara pendengar penonton yang berasal dari agama seberang dan pindah ke agama Kristen, jika saudara masih mengira di sorga ada seks, saudara akan kecewa. Di surganya orang Kristen, saudara tidak akan dilayani oleh bidadari-bidadari yang kayak perawan. Mungkin di neraka Anda bisa dilayani oleh bidadari-bidadari tersebut, tapi itu pun masih mungkin. Gimana mau dilayani kalau saudara dibakar sepanjang waktu? Sorga yang disebutkan di atas ada sorga tempat tinggal Bapa dan malaikat-malaikatnya. Jadi Tuhan Yesus sekarang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Saya tegaskan sekali lagi karena banyak ajaran sesat, ajaran tentang Yesus yang mengatakan semua hanya Yesus, saudara-saudara ya. Jadi Yesus sekarang duduk sebelah kanan Allah Bapa. Yesus bukan Bapa, Yesus bukan Roh Kudus. Bapa bukan Yesus, Bapa bukan Roh Kudus. Satu hakikat, tiga pribadi, saudara-saudara. Sorga yang akan kita tempati nanti namanya Yerusalem baru. Sorga itu diturunkan dari sorga setelah langit dan bumi akan berlalu. Sorga sendiri terdiri dari berbagai tingkatan. Nanti kita akan pelajari dalam bagian kelimanya. Banyak orang Kristen saat ini terpaku dengan omongan pendeta yang mengatakan jika kita baik akan masuk sorga dan jika jahat masuk neraka. Saudaraku, kita baru masuk sorga setelah Yesus memerintah bumi ini sebagai Tuhan dan Raja selama 1000 tahun. Hal inilah yang harus diluruskan. Banyak orang Kristen yang tidak mengetahui hal ini, mereka berpikir jika mati langsung masuk sorga. Itulah makanya saya bilang baca Alkitabnya, dasar pemalas. Jadi prosesnya begini kira-kira ya, kira-kira karena saya sendiri belum pernah meninggal, belum pernah masuk surga, saya hanya bisa membaca dari Alkitab. Tapi saya percaya Alkitab itu buku yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Saya percaya semuanya 100% benar. Yesus sendiri firman Allah yang hidup. Jika kita meninggal sesuai dengan catatan kita di bumi, kita akan ditempatkan di alam penantian yang menuju surga atau alam penantian yang menuju neraka. Jadi ada alam penantian menuju surga, ada yang menuju neraka. Yang menuju surga namanya pangkuan Bapak Abraham, yang menuju neraka namanya Hades. Kalau di Hades saudara sudah mencicipi sedikit siksaan sebelum masuk neraka yang sebenarnya. Kemudian apabila Yesus datang, maka sebagian dari orang yang telah mati akan dapat dibangkitkan kembali. Kenapa hanya sebagian saudara? Kita baca dalam 1 Korintus 15 ayat 52. Dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir, sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Orang yang dibangkitkan tersebut akan mendapat tubuh rohani yang baru dan akan diberi undangan masuk untuk menghadiri pesta perjamuan anak domba. Loh, kok cuma sebagian? Yang lainnya bagaimana? Yang lainnya masih menunggu ya saudara-saudara, karena kita baca dalam Wahyu 20 ayat 4-6. Lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang tadi penggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah, yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka. Dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Tapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa yang 1000 tahun itu. Inilah kebangkitan pertama. Berbahagia dan kuduslah dia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan melintas sebagai raja bersama-sama dengan dia 1000 tahun lamanya. Sudah jelas ya saudara-saudara, mereka akan memerintah sebagai raja bersama dengan dia 1000 tahun lamanya. Berarti yang tidak memerintah masih harus menunggu di alam penantian. Siapa yang diperintah? Yang diperintah ya orang-orang yang masih hidup di dunia ini, saudara-saudara. Jadi waktu Yesus datang itu orang-orangnya masih ada. Yesus akan datang dari Yerusalem. Dia akan memerintah selama 1000 tahun. Orang-orang ini akan bertambah banyak seperti biasanya, dan iblis akan dikurung di dalam neraka. Belum dibuang ya saudara, masih dikurung. Kenapa? Untuk membuktikan bahwa kita ini lebih jahat dari iblis. Iblisnya sudah tidak ada, tapi nanti manusia berkembang biak terus, tapi semakin lama semakin jahat, sehingga akhirnya akan bersekutu dengan iblis. Dan Tuhan Yesus akan memerintah dengan tangan besi. Kenapa? Karena manusia memang keras kepala, tidak mau menyembah Tuhannya, maunya dia yang jadi Tuhan, Tuhannya jadi pembantunya. Bukankah begitu saudara-saudara? Terus yang tidak dibangkitkan bagaimana? Yang tidak dibangkitkan akan tetap berada di alam penantian.
menunggu pengadilan terakhir. Setelah Yesus memerintah bersama dengan orang pilihannya selama 1000 tahun, iblis akan dilepaskan lagi dari neraka dan akan menyesatkan banyak orang. Kenapa bisa menyesatkan banyak orang? Ya itulah yang saya katakan tadi. Manusia, iblis sudah diikat, manusia tetap bertambah jahat. Sebenarnya manusia itu lebih jahat dari iblis. Iblis tidak mungkin memperkosa anaknya, manusia memperkosa anaknya. Iblis tidak mungkin membunuh iblis lain, tapi manusia membunuh teman-temannya, bahkan mengkhianati orang-orang terdekatnya. Bukankah itu yang terjadi, saudara-saudara? Terus waktu Yesus memerintah, yang merintah di mana? Tuhan Yesus akan memerintah dari Yerusalem, dan Tuhan juga akan memperbaiki bumi untuk sementara waktu. Kita baca dalam Wahyu 20 ayat 7 sampai 8. Dan setelah masa 1000 tahun itu berakhir, iblis akan dilepaskan dari penjaranya, dan ia akan pergi menyesatkan bangsa-bangsa pada keempat penjuru bumi, yaitu Gog dan Magog, dan mengumpulkan mereka. I have decided to follow Jesus.